soal judicial review tentang kewarganegaraan keturunan Arab. Ya, khususnya di sini adalah klan Ba'alwi atau para Habib Ba'alwi yang ada di Indonesia. Lah di mana letak kerugiannya, Pak? Nah, ini yang belum ada uraian itu, ya. Kalau Bapak menyatakan di sini contohnya ada Anies Baswedan, ada Lutfi bin Yahya, ada Raffi Ahmad. Apakah mereka ini termasuk orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang sebagai warga negara? Sementara yang dimaksud dengan orang-orang bangsa Indonesia asli itu sejak kelahirannya di bumi pertiwi ini ya lahir di sini. Tidak ada warga negaraan lain yang mereka kemudian peroleh di situ. Lah ini harus clear Pak uraian. Fakta dan kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014, menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden 2024 periode 2024 2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal Abidin menjadi wali kota Probolinggo periode 2019-2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dan Saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jabatan setingkat menteri. Dan terakhir Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan berkerjaan. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal itu melanggar pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang zonder adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Bahwa untuk menghalangi agar orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka lembaga atau badan-badan baik eksekutif, legislatif dan yudikatif yang menjadi pintu masuk di mana warga negara dapat ikut dalam pemerintahan wajib secara konstitutif mencarahkan yang bersangkutan, yaitu orang-orang dari bangsa lain tersebut harus telah mendapatkan atau memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara Indonesia menurut undang-undang. Bahwa permohonan dari pemohon ini wajib secara konstitutif untuk dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini akan bermanfaat
berdaya guna dan berdaya ikat untuk menghalangi agar negara Indonesia di masa kini dan masa depan tidak dipimpin oleh orang-orang dari bangsa lain yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara. Bahwa oleh karena itu Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia pasal 2 yang berbunyi, yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Pada kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. Bahwa dengan dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kecuali disertai bukti dengan pengesahan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan, maka tidak ada lagi orang-orang bangsa lain yang tidak memiliki bukti pengesahan sebagai warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan dari pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan kalimat orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia Lembaran Negara tahun 2006 nomor 63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dibuktikan dengan pengesahan. 3. Menyatakan orang-orang bangsa lain yang mencalonkan dan atau dicalonkan dalam pemerintahan harus telah memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia sebagaimana yang ditentukan undang-undang. Demikian permohonan pengujian ini kami sampaikan ditandatangani oleh pemohon Haji Muhammad Subhan SHMH. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih Pak Subhan. Tentang Kang Deddy Mulyadi, ya, berseteru dengan Habib Rizik, Bahar dan semua di Jawa Barat, karena sekarang Jawa Barat itu adalah pendidikan markas habaib dari semua. Maka oleh karena itulah kita harus rapatkan barisan, ya. Terutama sekarang ada wacana dari orang-orang ya, dari muhibbin ingin mendorong Habib Idrus adalah diajukan menjadikan pahlawan nasional. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua, mana bisa tadi orang WNA ada yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka oleh karena itu ya sahabat, pergerakan ini jangan dianggap sepele tadi semua ya. Apalagi wahai keturunan-keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulutmu mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Wahai negara juga jangan kalah. Negara ini kok kalah tadi semua ya sama kelompok orang yang namanya Habib ini tadi semua. Negara jangan kalah, kita semua. Aparat tidak boleh kalah, polisi tidak boleh kalah, tentara tidak boleh kalah. Si Rizik Syihab ngajak perang, sekali-kali kita lawan dia tadi semua. Kenapa kalian jadi penakut kalian hidup ini? Apa yang kalian takutkan dalam hidup ini tadi semua? Payah sekali manusia sekarang, terutama orang Jawa Barat. Kiainya main pelehe, sunat lagi tuh ke peler tadi semua. Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur Jawa Barat yang pertama adalah manusia paripurna ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah manusia paripurna. Adalah bukan hanya beliau seorang politikus, bukan hanya beliau seorang pejabat ya, sebagai seorang gubernur ya, dari mulai menjadi bupati ya, Abah sudah kenal dengan beliau itu luar biasa, sangat memahami, adalah keilmuan yang sangat dalam ya. Walaupun barangkali pakaiannya tidak menunjukkan seorang kiai, tetapi karena dulu Abah pernah bersama Uwa Jejen ya, pernah bertemu dengan beliau langsung di sana ya. Dan Kang Deddy adalah orang yang sangat luar biasa dan juga termasuk murid Suryalaya ya, Abah Anom. Maka beliau adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Maka oleh karena itulah dengan sifat orang-orang
hidupnya tidak lagi takut dengan mati, ya sahabat, seperti Kang Deddy. Dan kebanyakan ada orang-orang dari orang tasawuf itu nggak ada takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang didambakan dari semua, ya. Karena walaupun di alam sini sudah bahasanya adalah sudah kenal dengan Allah, sudah liko dengan Allah, dia juga mengerti, tetapi tetap kesempurnaan kembali adalah pada saat adalah adalah ya kematian, itulah tadi semua. Walaupun ada konsep al-mutu qabla an tamutu tadi semua. Maka oleh karena itulah dari video-video tadi yang bagaimana Pak KDM, Pak Kang Deddy Mulyadi berseteru dengan Habib Rizik, Bahar dan semua di Jawa Barat. Karena sekarang Jawa Barat itu adalah menjadi markas habaib tadi semua. Maka Abah sebagai orang Jawa Barat adalah mengajak kepada warga Jawa Barat, marilah kita cintai gubernur kita, marilah kita dukung programnya tadi, karena beliau bahkan sangat berpotensi adalah menjadi RI 1, ya, karena beliau sangat luar biasa, ya. Secara dohir, secara batin Abah melihat adalah keluar biasaan dari beliau, ya, dari keilmuan, dari budaya, ya, dari pemahaman, semua adalah sangat luar biasa tentang Kang Deddy Mulyadi, ya. Kalau kata Abah, marilah buat seluruh warga Jawa Barat kita dukung programnya. Syukur-syukur barangkali walaupun secara seolah-olah untuk presiden RI 1 itu masih orang Jawa, tapi siapa tahu kalau barangkali inilah mungkin waktunya jangan-jangan orang Jawa Barat punya RI 1 gitu kan tadi semua, ya. Karena Kang Deddy juga ada orang Jawa tadi kan. Jawa itu dulu sahabat luas maknanya, ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Barat kan Jawa sama tadi semua. Oleh karena itulah kita harus rapatkan barisan, bukan berarti kita untuk membenci siapapun, tapi yang harus kita lakukan adalah meluruskan kebenaran, ya. Terutama dengan sekarang ini adalah tarik menarik sahabat secara politik, bahwa mereka-mereka yang merasa tadi, ya, terutama sekarang ada wacana dari orang-orang yang dari Muhyiddin ingin mendorong Habib Idrus adalah yang akan diajukan menjadikan pahlawan nasional. Nah, untuk ini pun dari Abah pribadi gak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut Abah masih banyak tokoh lain yang lebih pantas. Satu itu. Yang kedua, Habib Idrus ini sebenarnya adalah secara kewarganegaraan, ya, baru diresmikan tahun 2024. Mana mungkin orang yang bukan warga negara Indonesia dan dia menjadikan warga negara Indonesia itu pun baru tahun 2024. Sementara dia sudah meninggal tahun 1969, ya. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua. Mana bisa tadi orang WNA yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka sesungguhnya pahami juga tentang, dan maka juga Abah mohon kepada Mbak Alwi ini jangan arogan. Karena inilah kenapa dulu para habaib ini tidak mau menjadi warga negara Indonesia, ya, pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan. Karena mereka itu menganggap Indonesia ini belum merdeka tadi semua. Kan kita sudah ngerti bagaimana pertalian dari mulai zaman Senokor Bronye, bahwa sesungguhnya adalah para habib ini adalah antek-antek Belanda semuanya. Ya, jadi kita tuh harus tahu, dan terutama rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa mereka adalah bagian daripada pemerintahan Belanda. Dan lihatlah, buka dalam bukunya Huub de Jong, buka dalam bukunya Panderplas, buka dalam tulisannya Senokor Bronye sendiri, jadi semua. Jadi warga-warga orang Yaman ini sahabat sampai hari ini kewarganegaraannya sebenarnya tidak jelas sebenarnya tadi semua. Bahkan sebenarnya pada saat Presiden Abdurrahman Wahid lah, mereka itu dulu di KTP-nya, di paspornya ditulis di paspor itu adalah WNI non pribumi. Nah, kalau seandainya di dalam KTP-nya saja WNI non pribumi, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, maka ada aturan negara sesungguhnya adalah orang yang bukan asli pribumi tidak boleh mencalonkan presiden, mendapatkan jabatan, apalagi diangkat sebagai pahlawan nasional. Mana mungkin tadi semua orang yang kayak Habib Idrus ini, ya, tadi semua yang sekarang oleh Gus Ipul adalah Menteri Sosial didorong untuk menjadi salah satu yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Sangat menyakitkan buat orang-orang yang justru adalah banyak pejuang yang sebenarnya lebih banyak dan nyata, bahkan hari ini pun dimakamkan di makam pahlawan.
tadi semua ya, yang ada di Makam Pahlawan, yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Bandung, tadi semua. Kan Makam Pahlawan bukan hanya di Kalibata saja, tadi semua. Justru masih banyak ulama-ulama besar tadi semua, apa namanya, yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini orang yang tadinya adalah orang bukan warga negara Indonesia dan datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, kemudian dia mendukung Belanda, kemudian setelah kemerdekaan mereka tidak mau mengakui kemerdekaan, karena jelas kenapa mereka itu kan dulu sahabat ya, pada saat kita mengumpulkan kemerdekaan banyak bangsa-bangsa termasuk warga negara, termasuk juga keturunan Belanda, mereka itu mengajukan adalah mengikuti undang-undang kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi bangsa Yaman ini ya tadi semua tidak semuanya. Tadi makanya contoh kayak Habib Idrus ini yang akan direncanakan nanti katanya di bulan Agustus akan mendapatkan gelar pahlawan nasional, adalah orang yang sebetulnya datang ke Indonesia adalah sama seperti adalah para imigran Yaman, semuanya adalah bukan untuk dakwah. Jelas itu dalam bukunya Hub de Jong, jelas itu dalam bukunya Van der Plas. Mereka datang ke sini TKW, dagang. Mereka itu mencari ekonomi, mencari kehidupan yang lebih baik. Itu jelas itu tadi semua. Jadi tolong ya, sejarah harus diluruskan tadi, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi bahwa yang datang ke Indonesia itu dulu dari kalangan yang mereka mengaku dirinya adalah Habib itu 700 orang saja. Adapun 15.000 adalah golongan masakin. Itu ditulis dalam bukunya Hub de Jong dari semua. Yang kemudian setelah ada di Indonesia, mereka semua menuntut kepada Belanda, berkali-kali meminta mereka itu dimasukkan ke kelompok orang yang kedua adalah sebagai bangsa Arab yang diberi gelar Sayyid, adalah sebagai Duriat Rasul. Kan itu sejarahnya. Maka sangat aneh kalau seandainya ada dari kalangan mereka yang kemudian sahabat adalah diberikan gelar nasional tadi semua. Pada saat datangnya ke sini sebagai TKW, kemudian yang kedua mereka adalah berbakti kepada Belanda tadi semua ya. Dari Usman bin Yahya, dari Ali Kuitang, kemudian wah semualah tadi semua ya. Bagaimana mungkin pendiri Al Khairat ini? Karena Al Khairat itu adalah juga merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh dari kalangan orang Yaman ini adalah sebagai lembaga pendidikan agama. Betul, mereka lembaga pendidikan agama. Dan kalau mau tambah, Habib Idrusnya baik tadi semua, jasanya ada, tapi tidak cukup untuk mendapatkan gelar nasional, gelar pahlawan nasional. Satu, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah ya tadi semua ya, yang namanya pahlawan itu siapa sih tadi semua? Apa yang sudah dikorbankannya jiwa raganya? Karena kalau mau tabah, kalau seandainya hanya sebagai beliau adalah sebagai pengajar agama, mendirikan sekolah yang berlandaskan agama, di Nusantara banyak yang lebih pantas mendapatkan gelar nasional, misalnya Pondok Pesantren Sidogiri, ya barangkali ada Pondok Pesantren Lirboyo dan lain sebagainya. Banyak ya sahabat, atau barangkali di Gunung Puyuh di Sukabumi tadi semua. Banyak ya sahabat sesungguhnya. Maka inilah ada pengangkatan adalah Pak Idrus ini adalah dari menjadi pahlawan nasional ini kan buat abah adalah politis tadi semuanya. Ada usaha, ada satu kelompok ingin memperlihatkan eksistensi mereka setelah mereka adalah mengklaim pahlawan itu mereka, ternyata ditolak kan, fakta dan sejarah membuktikan mereka bukan bagian daripada dulu ada klaim bahwa kemerdekaan itu atas inisiasi Habib Ali Kuitang. Makanya faktanya Habib Ali Kuitang malah justru mendapatkan rencana penghargaan dari Belanda. Nah inilah kan semuanya itu tertolak bukan oleh tadi, sama saja keduriatan mereka juga tertolak bukan oleh siapapun, tapi adalah oleh darahnya sendiri. Oleh darahnya sendiri, oleh kiprahnya sendiri, oleh sejarahnya sendiri. Inilah sesungguhnya. Jadi sebetulnya kalau menurut abang ya para Habib ini adalah melawan dirinya sendiri tadi semua. Maka oleh karena itu ya sahabat, pergerakan ini jangan dianggap sepele tadi semua ya. Karena kalau kalian mengerti tentang sejarah ya, baik di Yaman, baik di Mesir, baik di di Palestina adalah memiliki kesamaan. Kalau warga negara Indonesia yang asli pribumi membiarkan ini terjadi, maka jangan menyesal anak cucu kita adalah akan gigit jari satu saat tadi semua ya. Tadi semua. Dan apalagi mereka itu datang di sini udah pendatang, kurang sopan kayak Rizik Sihab tadi semua. Abah lihat videonya tadi ngeri, tadi senantang Kang Deddy tadi Mulyadi, di mana mau ketemu berapa orang yang mau dibawa, yang kalau mau bawa parang dengan parang, kalau bawa soka dengan basoka, kalau mau bawa AK dengan AK. Deddy Mulyadi, kalau anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat,
Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Kalau jangan coba orang pendatang, kalau selintas saja dari omongannya jauh sekali dari semua, dari orang yang sedikit pun boro-boro dengan Rasulullah tadi semua, dengan keturunan ustadz aja udah nggak pantas gitu sebenarnya gitu kan tadi. Nah, ini bagaimana orang-orang yang selalu mendengungkan kebencian tadi semua ya. Apalagi sekarang ada video baru yang dari mereka bahwa Jawa Barat milik adalah Habib tadi semua ya. Bukan hanya Indonesia adalah merupakan seolah-olah pintu Pak Aulia Tarim, tapi sekarang ada Jawa Barat adalah milik Habib tadi semua. Maka inilah sahabat, kata Abah, wahai Jawa Barat tadi semua, sadarlah tadi semua ya. Kita harus cinta dengan tanah air kita, cinta dengan bangsa kita. Dan kita sekarang punya gubernur yang menurut Abah luar biasa, sangat merakyat. Satu adalah adabnya luar biasa, karyanya luar biasa, cinta kepada rakyatnya luar biasa, cinta kepada alamnya luar biasa, pengetahuan agamanya luar biasa. Karena tadi mungkin kalian tuh kalau sebut agama tuh dalil, ngomongin Quran, ngomongin hadis. Deddy Mulyadi nggak usah ngomongin itu, karena nggak perlu lagi dengan ucapan itu. Sama saja kayak Rasulullah. Apakah Rasulullah dakwah dulu pakai dalil tadi semua? Enggak. Perbuatan ya. Dan Deddy Mulyadi adalah dalam pergerakan hidupnya, kalau Abah lihat dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa beliau ini tadi semua ya. Adalah orang yang memang kalau sepintas kayak orang yang mencari sensasi, tidak ya. Karena orang yang semacam ini adalah memiliki kemurnian hati di dalam berjuang. Maka oleh karena itu sekali lagi Abah mengajak kepada warga Jawa Barat dan juga kepada warga Nusantara yang asli tadi semua. Bukan berarti kita harus membenci adalah warga yang bukan asli, tetapi karena kita di sini bukan lagi ngomongin ras ya, tetapi tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong tamu gitu kan tadi. Abah lihatnya pengen nempeleng aja Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya, jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai, ustadz kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua ya. Ngomongnya masa begitu. Giliran doanya juga parah. Agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah. Dia tetap ngotot ya Allah. Bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan engkau. Dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya. Tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya. Semoga keluarga diberikan susah. Semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada? Doa macam apa itu? Doa iblis aja nggak doa begitu. Iblis aja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu, ya itu kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah inilah yang kalian, silakan kalian tidak suka dengan saya, tapi bagi saya adalah kebenaran tadi semua. Jadi sekali lagi, jangan warga Jawa Barat mengaku Jawa Barat, apalagi wahai keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulutmu mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Buat apa kau adalah tadi semua? Hidupmu hanya takut dengan kemiskinan, hidupmu hanya takut dengan manusia. Kalau bagi Abah saya tuh nggak ada takut miskin, nggak ada takut mati. Jadi karena dia memang sudah mati tadi semua ya. Jadi sekali lagi saya dukung 1000% Kang Darmawan. Mari kita rapatkan barisan untuk Jawa Barat tadi semua ya. Silakan mau pakai ormas apa kalian, tetapi intinya adalah marilah kita cinta, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman tadi semua ya. Maka oleh karena itu kita tetaplah bahwa kita ada kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah kata khalafa, pengganti. Bagaimana kita memakmurkan bumi, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Nah inilah yang Abah lihat yang nampak nyata dari Kang Deddy Mulyadi tadi semua. Kang Deddy Mulyadi kata Abah adalah manusia yang langka tadi semua ya. Langka, betul-betul langka beliau itu semua. Paham tentang ilmu yang paling dalam tadi semua ya. Yang kebanyakan bahkan kiai pun nggak paham sebetulnya. Dulu Abah pernah bertemu dengan beliau dengan Wajejen waktu masa sama masalah Rizik Syihab juga, masalah patung-patung tadi semua ya.
yang mengatakan dia adalah bupati syirik dulu, sekarang mengatakan gubernur syirik. Syirik itu kalau kamu sembah, dan sebaliknya kepada Muhyiddin yang kalian menyembah Rizik Syihab itu adalah berhala tadi semua. Kita menganggap bahwa patung itu adalah berhala. Kalau selama tidak disembah tidak apa-apa. Inilah juga sama. Orang-orang sekarang nyimpan patung tadi syirik. Kalau disembah tadi semua ya. Dan inilah maka mari kita hentikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan pendatang-pendatang yang songong, yang sok dari soal agama, apalagi sok ngaku diriat Rasul, tapi menghancur leburkan ajaran agama yang dibawa Rasulullah tadi semua ya. Nah inilah ya Kang Darmawan, ayo nanti habis lebaran kita kumpul, kita dukung Deddy Mulyadi, kita semua. Kalau perlu tuh Mega Mendung ratakan kalau perlu tadi semua ya. Karena sekarang ini betul-betul kenapa Jakarta banjir, juga warga Jakarta ayo dukung tadi semua, karena banjir yang terjadi di Jakarta itu selalu menuduh kita adalah kiriman ya, tapi sekarang sudah dianalisa oleh mereka ahli, penyebabnya adalah serapan hutan yang ada di puncak, itulah mereka rusak tadi semua. Maka oleh karena itulah Kang Deddy Mulyadi, kalau seandainya ada hektaran adalah tempat-tempat wisata yang menjadikan tampungan air sudah diratakan, sebaiknya juga siapapun, bangunan siapapun, mau pondok mau apa, selama itu adalah akan merusak kepentingan umum, apalagi ini berdiri di tanah negara tadi semua. Wahai negara juga jangan kalah. Negara ini kok kalah tadi semua ya sama kelompok orang yang namanya Habib ini tadi semua. Negara jangan kalah, kita semua. Aparat tidak boleh kalah, polisi tidak boleh kalah, tentara tidak boleh kalah. Si Rizik Syihab ngajak perang, sekali-kali kita lawan dia tadi semua. Kenapa kalian jadi penakut kalian hidup ini? Apa yang kalian takutkan dalam hidup ini tadi semua? Payah sekali manusia sekarang, terutama orang Jawa Barat. Kiainya main pelehe, sunat lagi tuh ke peler-peler tadi semua. Nah, inilah masalahnya tadi semua. Buat apa ngaku kiai kalian, ngaku ulama di Jawa Barat, tapi segala kemungkaran kalian biarkan, malah mendukung kemungkaran tadi semua ya. Ya itu Kang Darmawan, apa kalau udah ngomong jadi semua. Tadi semua. Udahlah, yang penting sehat, merdekakan Jawa Barat. Ya, lawan dah semua tadi semua. Jangan dikira jangan sok tadi semua ya, merasa paling menguasai Jawa Barat segala. Tadi semua. Sehat semualah, berkah semua ya, tadi semua. Tadi yang penting jangan sampai kita jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi sendiri ya. Maka kalau perlu nanti Abang bikin organisasi baru dari semua ya. Hidup Kang Deddy. kita dukung beliau kalau perlu jadi presiden. Kang Deddy siap, Kang Deddy tadi semua. Abah saya tuh siap mendukung Kang Deddy, siap mengorbankan segalanya termasuk nyawa, siap. Apalagi artinya nyawa.